juga tidak ingin dipersalahkan, ya. Apalagi proses politik dan proses hukum masih berjalan. Jadi kita nanti akan bawakan ini ke Bamus, kemudian nanti Bamus juga mengagendakan untuk rapat paripurna. Jadi nanti juga memang kita mempertimbangkan semua surat-surat itu terlalu banyak. Apakah ini akan menimbulkan satu kegaduhan politik baru atau tidak? Atau kita menunggu momentum yang tepat sambil proses ini selesai. Bukan mengabaikan, tapi menunda atau menunggu sedikit dari proses yang ada sekarang. Kalau ini berkepanjangan nanti Mas, berarti fraksi Golkar tidak akan bisa memberikan sikap resmi terkait polisi-polisi ke depan? Loh, selama belum ada keputusan itu yang berlaku yang ada sekarang. Masih Pak Gitu. Iya. Pimpinan DPR tidak ingin dipersalahkan, mungkin khawatir disebut sebagai berpolitik begitu pimpinan DPR. Jadi yang sebenarnya harus diambil oleh pimpinan DPR yang diakui itu yang mana? Kalau berdasarkan pernyataan Fadlizon tadi sesuai dengan yang ada sekarang, bagaimana? Yes, jadi pertama begini, ini kan soal fraksi. Dan fraksi ini karena secara legal dia bukan bagian dari kelengkapan dewan. Tentu pimpinan DPR tidak ada urusan juga dengan komposisi di dalam fraksi. Jadi memang ini urusan partai murni. Tetapi kan fraksi ini penting untuk pengorganisasian anggota di berbagai komisi dan kelengkapan dewan yang lain. Nah, kalau misalnya fraksinya tidak solid atau tidak punya kewenangan yang terorganisir dari partai, tentu kelengkapan dewan tidak berjalan. Nah, disitulah pentingnya pimpinan DPR kemudian berupaya untuk mendekati partai supaya ada kejelasan, kepastian politik dan hukum. Dan saya kira memang disinilah keputusan itu terjadi. Bagaimana Kubu Agung kemudian karena merasa salah lalu dia mengambil alih fraksi dan mengubah komposisi internal dari fraksi. Jadi tidak ada yang salah. Tinggal nanti apakah pimpinan DPR ini mengakui atau tidak keputusan Kubu Agung. Nah, ini yang menjadi urusan DPR-nya. Oke. Lalu bagaimana jika berdasarkan aturan perundang-undangan begitu, hukumnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan DPR? Apakah mengaku yang ada sekarang atau sesuai dengan surat keputusan Menkumham? Bung Refli. Iya, begini, ini kan harus stage-nya seperti apa ya. Saya sebenarnya kan tidak dalam rangka untuk mengatakan kubu A, kubu B, kubu C yang menang ya. Tapi saya dalam rangka mengatakan mendudukkan persoalan hukum yang benar sesungguhnya. Ya saya menganggap agak complicated juga sesungguhnya ya. Ketika kemudian sebenarnya kan harusnya selesai di Mahkamah Partai. Jadi konflik partai politik itu secara internal itu harus selesai di Mahkamah Partai. Tapi ya kita tahu bahwa saya bolak-balik, saya orang hukum jadi bolak-balik saya baca ini susah ini ya saya untuk mengatakan itu. Tetapi intinya adalah kalau kita cuma ngambil ujungnya saja, yaitu ujungnya itu sekarang ini sudah ada SK Menkumham, ya maka secara hukum sederhana kita mengatakan siapa yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM itulah yang sah. Tapi jangan tanyakan saya lagi apakah kemudian cara Menkumham mengambil keputusan itu benar atau tidak. Itu panjang lagi jalan ceritanya. Kita mundur ke belakang, tapi sudah ada putusan, artinya pimpinan DPR harus sesuai dengan putusan ya, itu. Kalau kita ambil ujungnya begitu ya. Jadi siapapun yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, maka itulah yang berhak atas legasi partai politik. Itu sama seperti Kubu Romi. Ya. Kubu Romi kan kalah di Petun tingkat pertama, tetapi karena putusannya itu belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, dan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM itu masih Kubu Romi, ya maka Kubu Romi yang berhak atas legasi itu. Tetapi jangan tanyakan lagi apakah kemudian cara Menteri Hukum dan HAM melegitimasi salah satu tokoh itu benar atau salah. Iya, artinya kan gini, saya menangkapnya Pak Refli mau mengatakan bahwa Golkar ini antara ada dan tidak ada sebetulnya ya. Artinya dari keputusan hukum yang sebetulnya belum ada kepastian, tetapi dipastikan oleh keputusan Menkumham, kurang lebih begitu. Ya, ini yang tadi dia dibilang oleh Pak Refli ya, bisa salah, bisa benar dan sebagainya. Saya kira dari aspek politik ya tidak bisa situasi ada dan tidak itu secara bersamaan. Politik menuntut kepastian. Maka memang harus ada keputusan hukum yang bisa mendorong supaya kepastian politik itu terjadi. Makanya saya cenderung mendukung keputusan Menkumham ini supaya menjamin adanya kepastian politik. Soal nanti apakah Kubu Ical merasa ini tidak adil dan kemudian dia menuntut proses hukum lanjutan, saya kira itu normal dan itu sah.
Silakan. Nanti kan keputusan hukum berikutnya bisa menganulir keputusan yang ada kalau dia ternyata lebih kuat dan lebih benar. Oh, jadi Ya, putusan sebenarnya begini. Petun dan PN Jakarta Utara itu bisa saja berjalan terus sampai ada putusan, bisa jadi itu mengubah jadi lagi. gini, kita bicara hitung-hitungan hukumnya ya. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada tindakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, ini kasus dalam jangka waktu 90 hari ke depan pasti selesai. 60 hari di pengadilan negeri, dan kalau misalnya kasasi, langsung kasasi tanpa banding, itu 30 hari. Jadi 90 hari selesai. Tetapi karena sudah ada SK Menkumham, maka penyelesaiannya bisa tahunan. Karena yang digugat itu dua. Pertama adalah SK Menkumham, kedua mengenai keabsahan ya, munas mana yang benar. Nah, untuk menggugurkan SK Menkumham itu pakai petun, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kemudian dalam undang-undang politik ini tidak dibatasi waktunya kapan penyelesaiannya. Bisa 2 bulan lagi, bisa 5 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi. Ya terserah proses di petun nanti. Jadi ada kubu yang mungkin ingin mempercepat, ada yang ingin memperlambat, kan begitu. Katakanlah misalnya kubu Abu Rizal mungkin yang menang misalnya ya. Itu pun tidak otomatis kemudian kubu Abu Rizal dalam Munas Bali itu yang kemudian harus didaftarkan, karena itu baru fase menggugurkan SK Menkumham. Cuma fase untuk kubu mana yang benar, kubu mana yang salah, itu di pengadilan negeri yang kemudian ada tingkat kasasinya. Nah, ini sebenarnya ya, ini kan bukan berarti kan orang hukumnya nggak paham, ini sangat paham betul. Jadi karena itu kan berkelindan dengan politik, ya sudahlah. Kalau sudah berkelindan dengan politik, ya kita tahu mau diapain lagi. Bagaimana kemudian pimpinan DPR menanggapi ini? Saya ingin kembali menyapa Pak Agus. Pak Agus, bagaimana kalau dari pernyataan Bung Refli? Oke, kalau sudah ada ujungnya, ini adalah ada SK dari Menkumham begitu ya. Lalu jika berdasarkan ujungnya SK ya, itu ujungnya ya, walaupun kita tidak kembali lagi ini apa dasarnya, tapi ujungnya sudah ada SK. Lalu apakah kemudian pimpinan DPR kemudian menginterpretasikan ini bahwa itulah yang benar dan itulah yang diakui? Jadi begini, tadi kan sudah diterangkan juga dengan Bang Refli Harun permasalahan itu. Tapi jangan lupa yang masuk ke dalam pimpinan DPR ada juga 2 surat yang juga sama intinya melaksanakan perubahan struktur dari pimpinan fraksi dari Pak Abu Rizal Bakri. Nah, kita ketahui memang kita kembali lagi kepada hal pokoknya. Pimpinan DPR tidak boleh menginterferensi daripada partai politik. Partai politik tadi yang diimplementasikan di dalam tentunya Mahkamah Partai. Kemudian Mahkamah Partai kemudian juga diikuti dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini adalah sedang melaksanakan sengketa baik politik maupun sengketa daripada hukum. Sengketa politiknya sekarang sedang melaksanakan juga hak angket. Nah, ini besok juga mau dibacakan masalah hak angketnya, dan kalau memang disetujui menjadi hak angket dari DPR, ini kan juga berlangsung. Kemudian yang sengketa hukumnya sedang ada di petun, ada juga di pengadilan, sehingga memang kita sekali lagi kembali kepada juga falsafahnya. Pimpinan DPR itu keputusannya kan kolektif kolegial, sehingga hal ini kita juga harus kita sampaikan kepada Bamus, karena ini sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seluruh permasalahan, seluruh surat yang masuk yang harus diproses harus juga disampaikan kepada Bamus. Nah, ini Bamus ini akan dilaksanakan besok pagi. Nah, dari besok pagi itu keputusan Bamus apa? Apakah keputusannya ingin dibawa ke paripurna atau bisa diputuskan di situ? Ini adalah merupakan suatu hal yang harus kita ambil suatu langkah selanjutnya. Yang kita ketahui, Bamus juga tidak boleh memutuskan hal yang ini benar, ini salah, tapi juga harus keputusan kolektif kolegial. Namun kita sekali lagi kita juga harus melihat ini, yang berarti bukan kok berarti kita ini
tidak meloloskan A, tidak meloloskan B. Kita menunda dalam hal ini supaya kejelasan itu lebih jelas, sehingga apa yang dilakukan pimpinan DPR itu memang betul-betul sesuai juga dengan aturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan aturan hukum yang ada. Begitu. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Agus. Ini pernyataannya adalah tidak mau intervensi sama sekali. Berarti artinya tidak ada muatan politis sama sekali atau sebaliknya? Justru saya melihat berulang-ulang Pak Agus mengatakan tidak boleh ada intervensi. Justru kelihatan ada keberpihakan. Justru ada Karena keberpihakan. apa? Saya melihat dasarnya dulu bahwa pimpinan DPR tidak ada kewenangan untuk mencampur urusan fraksi. Nah, artinya ketika partai membuat keputusan bahwa komposisi fraksi demikian, pimpinan DPR otomatis harus menerima. Nah, sekarang partainya yang mana? Nah, Kementerian Hukum dan HAM sudah mensahkan Kubu Agung. Artinya kan untuk saat ini Golkar adalah milik Kubu Agung gitu loh. Artinya Golkar adalah Kubu Agung gitu. Artinya kalau surat yang masuk meskipun 2, 3 ataupun 10 sekalipun, yang harus dilihat oleh pimpinan DPR adalah surat mana yang sah. Mengacu kepada kepemimpinan yang mana. Nah, artinya kalau DPR masih melihat ini sebagai situasi yang gamang, artinya dengan kata lain DPR tidak mengakui kepemimpinan Agung Laksono. Itu aja sebetulnya. Oke, lalu apakah Bung Yoris sepakat bahwa ada intervensi secara tidak langsung begitu dari pimpinan DPR, Bung Yoris? Pasti. Ya. Kita mesti tahu bahwa dari pertemuan kemarin malam itu bersama dengan Wakil Ketua DPR Fadlizon, kami juga sudah sampaikan demikian. Tetapi saya pikir kita mesti lihat persoalan ini dalam dua aspek, hukum dan politik. Sekarang kita mau pegang yang mana? Saya setuju dengan pendapat Pak Profesor Refli dan juga Boni. Sebetulnya tadi secara eksplisit sudah dikatakan oleh Pak Agus sendiri bahwa pimpinan DPR ada kolektif kolegial, Bamus itu mini DPR-nya, dan mereka harus berbicara pada besok pagi. Saya ingin sampaikan sama Pak Agus, tadi saran yang disampaikan oleh Pak Boni Hagen itu sudah paling benar. 1000 surat yang masuk, tetapi mereka harus lihat di mana dia harus mengambil keputusan. Kami hanya minta satu aja, bacakan surat yang masuk yang kami sampaikan berdasarkan legalitas yang diberikan oleh Menkumham. Bahwa ada upaya hukum yang lain, silahkan. Begitu nanti ada keputusan, ya kita kembalikan lagi, kan tidak terlalu diperpanjang kan. Di sini menunjukkan bahwa pimpinan DPR mengintervensi dari sejak awal. Ini yang kami himbau, mohon Pak Agus dan semua para pimpinan DPR supaya bisa menempatkan posisi mereka secara kolektif kolegial. Dan sekarang kita melihat ini surat. Tadi Pak Profesor Refli pun sudah katakan demikian. Kalau kita mau berdasarkan hukum, maka keputusan Menkumham itulah yang sah. Soal nanti dia mau dipermasalahkan secara hukum Jakarta lagi, Utara, betul, silahkan aja. Tetapi sekarang itu yang sah-sah, Pak. Kenapa? Karena fraksi Golkar itu adalah kepanjangan tangan partai dan ada proses-proses politik lain yang harus segera dilaksanakan. Baik, sementara juga saya mau katakan Kartika. Secara eksplisit, Ketua KPU sudah mengatakan bahwa yang diakui di dalam proses pilkada nanti adalah berdasarkan keputusan Kumham. Terus kita mau pakai yang mana lagi? Gitu. Baik, Bung Yoris, kita tahan dulu. Lalu apa sebenarnya yang menghalangi pimpinan DPR untuk segera mengambil keputusan? Apakah benar-benar tidak mau intervensi atau sebaliknya? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami.